Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Fevinda Astari dan rekan saya Suandana Cinta Dewi Alifianti. Nah, kita berdua di sini mau sharing session sama salah satu pengusaha muda yang punya usaha kuliner digemari oleh mahasiswa terutama UIN Salatiga. Kita kenalan dulu ya. Kenalan. Silakan Mbak, namanya siapa? Saya Sri Lestari yang punya penyetan dan soto. Soto Mbak Tari. Soto Mbak Tari. Teman-teman, di sini kita bakalan mengulik lebih dalam kenapa penyetan yang terkenal ini di kancah UIN Salatiga bisa sebesar ini di mahasiswa UIN Salatiga, karena memang kebanyakan konsumennya itu dari UIN Salatiga, tapi nggak menutup kemungkinan dari kampus-kampus lain seperti UKSP ataupun Istiama. Teman-teman saya pun, teman-teman yang Mbak Wanda juga ada yang di sana, yang dari UIN Salatiga, yang dari Istiama ataupun yang dari UKSP. Karena seterkenal itu, jadi kita tertarik buat mengulik lebih dalam gimana sih kok bisa sebesar ini penyetannya, padahal sekedar penyetan tapi bisa seterkenal itu. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dari. Oke, silakan Mbak Wanda. Yang pertama, gimana sih sejarah berdirinya usaha penyetan dan soto itu sih Mbak? Sejarahnya itu dulu ya, tahun 2020 awal mulanya masih bekerja di perusahaan, tapi merasa tidak nyaman, jadi cari-cari inspirasi untuk buka usaha. Akhirnya itu buka usaha dulu kecil-kecilan, sama suami buka jus sama tempura. Terus akhirnya setelah berjalan dapat inspirasi kok pengen buka penyetan sama soto, dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Dan dari perusahaan itu mendapat pesangon, dan akhirnya pesangon itu saya gunakan untuk membangun warung kecil-kecilan, yaitu warung itu penyetan sama soto. Ya awalnya sih masih kecil, pakai meja satu sama terpal kecil, sama etalase pun itu cari-cari itu bekas gitu. Terus lama-kelamaan juga ada yang beli satu persatu, kadang juga masih. Terus akhirnya ya sabar gitu. Semakin ada yang tahu, semakin agak rame itu ya lebih membangun lagi. Oh, alah gitu. Memang berdirinya tuh dari tahun berapa sih Mbak? Dari tahun Februari tahun 2020, awalnya corona ya. Berarti udah sekitar hampir 3 tahun loh teman-teman. Warung penyetannya Mbak Tari ini mulai merintis sampai bisa sebesar ini. Bahkan kalau kita lihat ke teman-teman harus kesini ya, harus ke penyetannya Mbak Tari yang belum pernah kesini, karena memang sampai ruangannya tuh kurang loh. Jadi harus pinter-pinter cepet-cepetan kesini kalau mau makan, mau isi tenaga, soalnya emang bener-bener banyak yang makan di sini, bakalan pada cepet kehabisan. Letaknya juga kan strategis ya Mbak Febi. Di jalan mana sih Mbak? Letaknya itu di Jalan Abioso nomor 11, Dukuh Salatiga. Ya. Ke situ ya, jangan lupa pada kesana. Cobain, pasti pada ketagihan semuanya. Ini Mbak, jadi kita penasaran nih, emang butuh modal berapa sih awal membangun usahanya Mbak Tari itu sampai bisa sebesar ini? Itu awalnya sih dulu 4 jutaan, tapi cuma buat itu ya, plester warung, terus buat beli terpal, terus meja kursinya itu pun cuma beli bahannya, jadi yang bikin meja kursi suamiku. Terus sisanya buat beli ayam sama bumbu-bumbu sama perabotan-perabotan, piring-piring, sendok gitu. Itu ayamnya juga masih sedikit. Dulu itu cuma berapa potong paha, berapa potong sayap,
Terus sotonya aja masih pakai panci yang kecil banget gitu. Itu awalnya. Oke. Wah, lumayan ini ya, lumayan butuh effort, butuh perhitungan yang matang karena nggak sesimpel itu loh bangun usaha. Memang harus banyak memanage dari butuh apa aja, barang-barangnya, makan apa bahan-bahannya, terus habis itu uang yang hanya sekedar berapa banyak itu harus bisa dibuat secukup mungkin untuk membangun usaha dari awal sampai bisa sebesar ini. Ayam itu belinya itu di pasar atau di orang atau udah jadi konsumen yang keberapa gitu, Mbak? Itu awalnya masih cari-cari, kan belum punya pelanggan. Jadi masih cari ayam, yang jual ayam mana yang paling murah, yang paling enak gitu. Terus akhirnya udah beli di beberapa penjual ayam. Akhirnya nemu yang agak miring harganya, itu langsung dari yang pemotongan sendiri. Dia memang punya banyak anak buah untuk dijual di pasar-pasar pagi gitu. Jadi aku langsung ambil di sana sampai sekarang. Disurvei dulu ya, Mbak. Survei dulu. Berarti langsung ke road supplier pertama Ya, supplier langsung dari pembelinya. Dari ini Mbak, dari banyaknya modal yang sudah dikeluarkan, usaha yang sudah diciptain sama Mbak Tari ini, itu sekarang omsetnya sekitar berapa Mbak? Sekarang perharinya? Per hari ya bersih apa kotor ya. Soalnya kan sehari semua itu kadang sampai 4 juta sampai 3,5 juta, tapi untuk biaya beli foam, beli bahan-bahan mika, semua peralatan lah itu kan nggak bersih. Cuma bersihnya itu kan ya nggak bersih ya, tapi soalnya kan kalau ke pasar itu kadang ada yang bumbunya masih di rumah, ada yang enggak gitu, jadi kulaannya juga lumayan banyak. Berarti kalau sekitar bersih per hari loh ini? Per hari yang bersih udah kepotong karyawan, udah kepotong itu ya bisa buat aku aja itu ya sekitar 200 sampai 300-an. Cuma itu enggak semuanya sih, enggak setiap hari sama juga. Jadi ya memang udah tak sendiri-sendiriin mana yang nanti buat tabungan anak, mana yang nanti buat sedekah, mana yang nanti buat apa gitu. Oh, berarti bener-bener bersih udah dikurangin sama keperluan rumah tangga, keperluan usahanya, karyawannya. Ternyata Mbak Tari ini udah punya karyawan loh teman-teman. Berapa Mbak karyawannya Mbak? Kalau yang sama di rumah sih 3. Jadi suamiku juga memutuskan keluar dari pekerjaan untuk membantu di rumah juga. Gitu. Jadi semua yang bekerja itu kalau saya sama suami sama karyawan 3. Oh, banyak ya ternyata. Suaminya sampai memutuskan buat keluar dari pekerjaannya karena emang usahanya udah mulai membengkak ya, udah mulai membengkak, harus perlu dibantu. Akhirnya suaminya juga turun tangan teman-teman. Untuk suka dukanya sampai selama ini tuh apa sih Mbak? Ya sukanya sih rame itu seneng, tapi kadang kalau rame banget itu kadang sedih. Soalnya kadang parkiran itu nggak muat, terus tempat duduk nggak muat, sampai pusing mau nyariin overload guys, mau nyariin kursi di mana gitu ya. Terus biasanya sampai akhirnya itu ya Mbak, sampai gelar tikar gitu ya? Ya sampai gelar tikar di teras rumah. Sampai di belakang kos-kosan juga tak gelarin tiket. Itu saya soalnya udah nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke depan warungnya, jadi udah mepet banget. Mentok banget. Iya. Ternyata bangun usaha tuh apalagi kuliner ini ya teman-teman. Mbak Tari merasa kalau banyak pelanggan seneng, juga kadang banyak pelanggan bikin sedih.
Apalagi pelanggannya cerewet, gak sabar. Iya, banyak sekali soalnya macam-macam orang ya. Ada yang nggak sabar, datang terakhir minta awal. Ada yang sabar banget, udah dilewatin banyak orang masih diem aja. Tapi itu jarang sekali. Lupa kayaknya nih. Terus kadang disuruh nulis gak mau ya mbak? Ya, disuruh nulis antrean kadang juga pada susah. Padahal kalau nggak antri itu kadang lupa yang jualin. Tadi siapa yang antri gitu. Tapi ya namanya macam-macam orang. Sifatnya kan berbeda-beda, jadi saya maklumin semua. Iya sih. Ya. Ada kendala. Yang terakhir mengenai kendala sampai saat ini itu apa aja? Kendalanya itu ya apa ya? Kalau penuh parkiran itu nggak ada parkiran, kadang ada yang bawa mobil juga kan, nggak muat gitu. Oh, ada yang ini Truk itu. Kayak sopir truk itu kalau berhenti kadang makmumnya di sini. Terus rombongan apa mbak? Itu rombongan dari PDAM itu juga kalau kesini bawa mobil. Rombongan guru-guru dari SMK 2 itu juga kalau kesini bawa mobil, jadi itu semakin penuh tempatnya. Soalnya udah mepet banget. Parkirannya. Ternyata nggak cuma terkenal di kalangan mahasiswa ya Mbak Ewa. Ternyata dari PDAM, orang-orang PDAM, guru-guru di sekitar Salatiga, Bahkan sopir-sopir Sopir-sopir. truk yang lewat di depan warung aja sampai iya makmumnya ternyata di ya. sini. Ternyata nggak cuma kalangan teman-teman kita ya Mbak Wanda ya. Wah keren banget. Dia sangat terkenal. Ya Allah. Sangat. Pokoknya kalian harus yang belum pernah ya harus kesini, harus ke penyetan Mbak Tari namanya. Harga mulai dari berapa mbak? Harga kalau minuman sih 2,5 ya, tapi kalau makanan paket itu 6.000 udah sama tehnya. Tuh, Ya. 6.000 Murah banget harganya, kan? udah kenyang, nggak aus lagi. Mantap banget pokoknya. Gimana Mbak cara manage itu biar apa ya, biar nggak rugi juga gitu. Tapi teman-teman tuh juga pada kenyang. Itu dulunya sih nggak berpikir pengen untung banyak, cuma pengennya itu pelanggan suka, terus nggak pengen banyak keuntungan. Cuma kan dulu banyak anak-anak pondok juga, jadi gimana caranya ya biar mereka itu suka jajan tapi ngirit gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan itu tehnya jadi di harga 2.500 jadi 500 ya, untung sedekah lah gitu. Jadi nggak pernah tak hitungin nanti rugi apa enggaknya, itu nggak pernah berpikir kayak gitu. Oh, ternyata jualan berkedok Sedekah sedekah. berkedok jualan. Iya bener banget, keren pokoknya Mbak Tari ini. Inspirasi kita semua ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang terakhir ya mbak, ini maksudnya apa sih pesan buat calon-calon pengusaha di luar sana yang ingin memulai usahanya? Pesannya apa ya? Ya jangan patah semangat untuk itu usaha dari awal, dari nol. Terus jangan lupa sedekah juga. Itu yang paling penting di dalam itu jualan kalau bagi saya ya. Yang soalnya dari dulu memang dapat pesan kalau harus itu dipentingin sedekahnya aja, jangan mikir untungnya, gitu aja. Tuh teman-teman bener banget apa yang dibilang sama Mbak Tari. Kalau apa ya, kalau misalnya kita lebih mengutamakan sedekah, entah itu bakalan dibalikin dari jalur manapun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak Mbak Tari? Ya. Di sini dapat gratisan mampir. Nggak di endorse. Ini nggak di endorse ya guys. Oke, sekian dari sharing season kita bertiga kali ini. Saya Fetinda Lestari, Saya dengan Ya, saya Siti Lestari. terima kasih Mbak Tari buat kesempatannya. Kita Ya. akhirnya mendapat banyak pelajaran dari Mbak Tari, ngebangun usaha dari awal sampai bisa sebesar ini. Semoga kita dapat mengikuti jejak Mbak Tari ini. Ya, apa ya? Jadi pengusaha tuh benar-benar suatu pekerjaan yang sepertinya menyenangkan ya Mbak Tari ya. Bisa diatur sesuai sama keinginan kita
kita lah, disesuaikan sama kita yang punya usaha itu. Apalagi kalau udah punya pegawai ya Mbak, Ya, nanti bisa benar-benar. membantu orang-orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Jadi benar-benar Iya. amalnya itu kayak terus kayak hujan. Wes, Kayak keren. terang-terang. Rezekinya nggak berhenti maksudnya. Kenapa Amin. nggak terang-terang kayak gitu. Keren pokoknya. Oke, buat kalian yang penasaran di mana lokasinya, yang tadi belum fokus ngedengerin lokasi penyetan Mbak Tari yang super terkenal ini, ditulis ya di sini di bawah. Ini nanti ada. Jangan lupa, pokoknya harus kesini, wajib kesini dan buktikan sendiri spektakulernya warungnya Mbak Tari ini. Ada penyetannya, Ada sotonya, sotonya, ada ada mie, ada apa lagi Mbak Wanda? ada jajan-jajanan banyak Ya, yang titip-titip ya Mbak. cemilan, ya. Cemilan. Ya, popes-popes, jus juga ada. Jangan lupa kesini pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini adalah warung penyetan dan soto Mbak Tari, berada di sebelah kanan ya. Jangan lupa pada mampir. Bye.